Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru ke channel ini selamat datang, dan bagi yang kembali ke channel ini setelah melihat beberapa video saya berikutnya, selamat datang kembali, terima kasih. Kali ini ada permasalahan baru. Dari video saya yang terakhir tentang Python, saya ngeliat nih, ada hal-hal yang monoton gitu, sangat susah dimengerti, apalagi buat pemula. Contohnya di sini kode yang terakhir ini dari episode ke-9. Kalau yang belum nonton, cek dulu video terakhir. Si separasi antara kode dan barisnya itu kurang mudah dimengerti gitu, karena tadi cuma ada dua warna, yaitu warna gelap dan warna terang. Udah gitu aja kan. Si tabnya, maksudnya si bloknya udah cuma tab doang. Kurang, apalagi kalau yang baru banget ngelihat Python gitu, karena kayaknya susah gitu buat dimengerti. Nah, makanya gimana caranya ini bisa dimudahkan sedikit bagi yang baru ngelihat dan pemula-pemula yang baru pertama kali ngoding. Gimana caranya? Nah, ada yang namanya color coding. Nah, itu tuh mempermudah banget, contohnya di sini mempermudah banget buat kita ngelihat suatu kode itu tadi. Ya kan, misalkan di sini ada fungsi warnanya biru, atau ini import, ini fungsi warna biru juga, warna biru tua. Terus kalau di sini ada string, tadi cuma tulisan teks biasa, ada hijau, terus ada angka oranye dan lain-lainnya. Dan juga kalau blok, di situ ada si garis ini nih yang bikin, kalau misalkan nih kita ngelihat di while-nya kita nggak kelihatan while, setidaknya kita tahu ini tuh ada di bagian block while gitu. Nah, gimana caranya kalian bisa memanfaatkan ini buat kalian ngoding kalian lebih efektif dan lebih mudah dimengerti? Disinilah IDE atau text editor datang menyelamatkan kalian. Nah, bagi kalian yang belum ngerti apa bedanya IDE dan text editor dan mana yang harus kalian pilih, khususnya bagi pemula, cek aja video saya yang benar-benar ngebahas IDE versus text editor. Oke, langsung aja. Yang pertama ada Vim, Emacs, atau Nano. Tiga-tiga kenapa saya masukin dalam satu kategori? Karena benar-benar mereka mirip banget secara fundamental. Hanya beberapa mereka punya kayak fans-fansnya yang bilang satu lebih baik, mana yang satu lebih baik. Cuma sebenarnya mereka mirip-mirip. Kenapa? Karena mereka benar-benar minimalis banget. Ini tuh OG-nya orang-orang ngoding gitu. Benar-benar cuma text editor yang ngedit, udah gunanya itu udah cuma ngedit, berubah, save, dah, nggak ada tambahan lain. Ada beberapa mungkin color coding bisa kalian tambahin plugin, atau auto completion, misalkan kalian nulis sesuatu dia merekomendasikan sesuatu, tapi itu benar-benar minimalis saja. Dan yang paling satu, kenapa saya bilang OG, kalian nggak bisa pakai mouse, cuma pakai keyboard. Jadi ingat zaman dulu sebelum komputer kayak sekarang, itu dulu cuma ada terminal yang lines doang kan, makanya saya bilang OG. Kelebihannya, kalau kalian bener-bener pengen banget jago dan ngerti programming, menurut saya ini pas banget. Karena ini bakal memacu kalian buat tadi bener-bener ngerti dan sintaksnya apa, dan apa yang kalian tulis kalian bener-bener dipacu buat ngerti itu gitu. Dan kalian meminimalisir si bantuan dari komputer sendiri, makanya kalian bakal terpacu buat belajar dan mengerti apa itu si misalkan fungsinya atau variabelnya atau keluarannya dari suatu fungsi. Tambah lagi bener-bener ringan. Contoh sekarang, nah Vim, Emacs, dan Nano itu biasanya ada di terminal atau command prompt di Windows, itu udah built-in. Contohnya Vim di Mac itu udah built-in, saya nggak pernah install. Contoh saya pengen Vim, file yang terakhir kita di sini. Udah, ini dia Vim, bener-bener ringan, ada di terminal, kalian nggak perlu install apa-apa, dan ya udah gini aja, nggak ada bedanya. Saya nggak install si color coding di Vim, tapi sebenarnya bisa. Oke. Kalian juga bisa tadi kustomisasi. Kalau misalkan kalian pengen nge-edit khusus misalkan Python, ada si color coding Python buat Vim pluginnya gitu. Cuma kekurangannya adalah tadi kalian harus belajar banget
gimana caranya memakai Vim. Kalian udah mau bagi pemula, kalian benar-benar harus belajar pemrogramannya, tapi juga harus belajar Vim karena kadang suka ribet gitu. Makanya saya tidak merekomendasikan kalau orang-orang yang gampang menyerah dalam pembelajaran baru, saya nggak rekomendasikan. Cuma kalau kalian benar-benar pengen banget jadi OG-nya pemrograman yang benar-benar ngerti, saya sarankan pakai Vim. Nah, bagi kalian-kalian yang pengen melakukan jalur ini, menuju jalur ini, komen di dalamnya, komen di YouTube videos bawah. Kalau emang banyak orang benar-benar pengen belajar Vim, saya bakal keluarin tutorial cara pakai Vim. Oke? Lanjut. Selanjutnya ada Atom. Nah, Atom ini ditulis lewat JavaScript, dan ini pernah saya cobain waktu dulu ketika saya belum ngerti banget JavaScript. Kelebihannya itu Atom ini kalian bisa benar-benar kustomisasi setiap inci dari program Atom sendiri. Oke, lihat aja contohnya. Di sini adalah Atom, sangat minimalis. Tinggal kalian tulis, nggak ada plugin kanan kiri. Kalau kalian pengen ada plugin, tinggal tambahin sendiri. Dan ini nih yang benar-benar bikin Atom terkenal, yaitu adalah si kustomisasinya. Kalian bisa, misalkan di sini kalian pengen nambahin warna sendiri, kalian pengen color coding sendiri, silahkan. Kalian pengen, misalkan ini ada init script, kalian misalkan ketika buka Atom kalian pengen ngejalanin sesuatu, bisa. Dan benar-benar kustomisasinya dan pluginnya harus kalian tulis. Kalau kalian mau plugin, kalian bisa tulis sendiri, atau kayaknya ada beberapa plugin yang udah tersedia di sana. Cuma itu kelebihan kenapa Atom jadi terkenal di sini, si customisasinya. Dan idea dari editor kalian, jadi benar-benar ini pribadi buat kalian sendiri gitu, si Atom hadiahnya seperti itu. Cuma kekurangannya kalau menurut saya, si customisasi itu terkadang buat pemula terlalu bikin bingung, bikin pusing gitu. Saya nggak ngerti, saya pengen nulis aja, kenapa harus banyak pilihan seperti itu terkadang. Dan juga Atom ini rada berat. Pertama karena filenya gede, karena mereka itu ditulis dalam Electron. Pokoknya mereka filenya rada berat karena ditulis dalam Electron. Dan kalau laptop kalian yang RAM-nya kurang gede, terkadang ini kalau kalian nulis file banyak bisa bikin ngadat, karena tadi rada berat si Atom ngejalannya. Makanya itu salah satu downside dari Atom itu sendiri. Bagi kalian yang pengen nyobain Atom, tulis di bawah, siapa tahu kalian punya opening sendiri, silahkan aja. Oke, lanjut kita punya brackets. Oke, dulu ceritanya saya pengen belajar JavaScript, terus belajar web programming. Banyak yang menyarankan pakai brackets. Makanya namanya brackets juga, karena ternyata di JavaScript itu banyak banget pakai si brackets tadi. Kita bisa lihat di sini, si brackets ini sangat benar-benar diciptakan untuk tadi web design atau web programming. Makanya banyak banget alat-alat yang buat ngebantu kalian untuk membangun suatu website. Mendekati IDE tapi belum kayak IDE banget, karena dia cuma fokus di JavaScript tapi nggak bener-bener kayak IDE yang bener-bener segalanya diciptain lingkungannya buat JavaScript doang. Cuma kerennya lagi, mereka itu cukup ringan ya. Dulu laptop saya bener-bener laptop zaman dulu banget, Sony waktu itu, Sony Vaio. Rada kalau jalan yang berat-berat itu pasti hang, tapi brackets ini nggak bikin laptop hang. Jadi kalau menurut saya itu cukup ringan. Dan banyak plugins ya, banyak banget kalian bisa tambahin plugin untuk membantu kalian ngebangun website. Nah, kebetulan brackets ini dibuat sama yang ngebuat Photoshop, yaitu Adobe. Makanya kalian bisa ngeintegrasiin bracket sama Photoshop. Kalian bisa masukin si inci-inci dari Photoshop segala macam. Kalian bisa masukin si font dari Photoshop ke bracket. Ini bracket diciptain buat kalian nge-design suatu website banget. Tapi itu juga masalahnya, waktu itu saya pengen belajar dari JavaScript, saya juga pengen belajar tentang server saya pengen pakai Python. Makanya kalau menurut saya si brackets ini
benar-benar terlalu fokus sama JavaScript. Jadi kalau kalian bagi pemula-pemula yang pengen explore bahasa pemrograman lain, kayaknya bracket emang kurang cocok buat kalian. Tapi kalau kalian yang mau pengen ngebuat satu website dan buat programming dan fokus di web programming, saya rekomendasiin brackets buat kalian jadi text editor kalian. Oke, lanjut kita ada Notepad++. Oke, Notepad++ ini pas buat kalian yang kalau komputernya itu Windows, karena Notepad++ cuma ada di Windows. Ringan banget karena ditulis dalam kode native C++ dan banyak feature-feature yang cuma ada di Windows doang, makanya mereka cepat ringan dan cukup minimalis. Notepad++ ada auto completionnya sedikit, dan juga buat bahasa pemrograman yang lainnya juga bagus. Jadi kalau kalian yang pengen minimalis aja dan cuma buat sekedar ngedit aja, ini pas buat kalian, bisa banget ngebantu kalian belajar karena si auto completionnya nggak terlalu ngemanjain kalian istilahnya. Tapi yang jadi masalah tadi itu kalau menurut saya nggak suka Windows secara general aja. Jadi ya menurut saya itu adalah kekurangan, karena kalau saya pengen misalkan dulu saya pakai Notepad++ karena ringan aja, jadi laptop saya itu sangat di bawah standar, makanya, dan tua juga, makanya Notepad++ saya pakai dulu. Cuma pas saya pindah ke Mac saya nggak bisa pakai Notepad++ lagi, makanya saya ganti. Dan juga kalau menurut saya si UI-nya dibandingkan sama yang lain itu terlalu tua. Tapi itu menurut saya. Jadi kalau bagi kalian yang pengen pakai Notepad++ dan kebetulan laptopnya Windows, saya silahkan, dan coba komen di YouTube, siapa tahu ada teman lain juga yang pakai Notepad++ dan punya opini lain dalam Notepad++. Oke, lanjut. Oke, terakhir nomor 5 ada VS Code, Visual Studio Code. Mungkin ada bias karena ini adalah favorit saya dan sekarang yang saya gunakan. Pertama, kelebihannya adalah ringan. Menurut saya ringan banget, dan ngebukanya ketika saya pengen buka itu cepet. Banyak integrasi dengan tergantung bahasa pemrogramannya, banyak integrasi dan plugin yang bisa kalian tambahin. Kalian ngebantu buat nulis esai pun kalian bisa di sini. Saya pakai nulis paper biasa di VS Code. Dan juga kalau menurut saya ya UI-nya bisa kalian lihat sendiri di sini, cantik aja sih, enak gitu dilihatnya. Pas ada file di sini, kalau kalian punya file, kalian bisa buka beberapa project sekaligus, bisa nge-search dalamnya, ada GitHub, source control. Ya menurut saya itu, tapi emang kekurangannya terkadang ketika kalian install plugin banyak banget, jadi kalian bingung sendiri, apalagi install pluginnya yang cuma khusus misalkan buat Python gitu. Nah itu kadang suka muncul ketika tidak dibutuhkan. Dan juga saya nggak ngerekomendasiin kalau emang kalian benar-benar pemula banget, karena VS Code ini kadang memang memanjakan programmer karena auto completionnya emang keren banget sih, sampai bisa nge-search di file gitu, misalkan di dalam folder kalian ada beberapa file, mereka aja bisa ngerekomendasiin seperti itu. Jadi kalau emang kalian yang pengen ngerti coding dan kalian baru banget terjun ke programming, saya nggak merekomendasikan VS Code karena terlalu memanjakan. Tetapi kalau kalian udah merasa percaya diri untuk setingkat lebih tinggi dari pemula yang baru banget ini, saya rekomendasiin banget. Karena pertamanya favorit saya juga dan saya pakai setiap hari-hari. Ya, ringan dan banyak plugin sesuai yang kalian butuhin, ada semuanya di dalamnya, dan si developer yang mengembangkan plugin itu benar-benar aktif banget, jadi up to date terus, bergantung sama si kemajuan zaman. Oke, segitu dulu. Coba menurut kalian, apakah kalian sudah memilih? Kalau kalian sudah memilih editor mana yang bakal kalian pakai, coba komen di bawah. Mungkin ada rekomendasi editor lain yang perlu teman-teman kita di Kita Ngoding cobain, tulis di komen. Dan apa menurut kalian kelebihan dan kekurangan juga tulisin. Coba objektif. Saya tadi rada nggak objektif karena di VS Code bias sedikit, tapi saya mencoba objektif.
supaya kalian bisa memilih mana yang sebenarnya bagus, mana yang pas buat kalian. Karena semuanya kembali lagi apa yang kalian butuhin, apa yang kalian suka. Oke, segitu dulu. Maju terus Indonesiaku, tetap ngoding. Saya Jimmy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.